Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Di video kali ini gue bakal jawab pertanyaan kalian tentang kalibrasi Matic GD3 ya teman-teman. Karena waktu itu gue bikin video tentang tutorial kalibrasi Matic GD3. Itu banyak yang gagal dan bertanya sama gue, bang kenapa begini, bang kenapa begitu. Nah, ngomongin tentang video kalibrasi Matic yang sebelumnya, buat kalian yang belum nonton video kalibrasi Matic Honda Jazz GD3 yang sebelumnya gue bikin, kalian bisa langsung klik aja link di sini ataupun link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, di sini gue bakal jawab dan gue bakal kasih solusinya ya teman-teman. Sebenarnya gue udah kasih solusi di jawaban di komentar ya teman-teman. Itu gue ada beberapa jawaban yang gue tulis di sana gitu, tapi ya itu banyak yang nggak lihat kayak gitu ya. Oke, di sini gue bakal jelasin. Keluhan pertama atau curhatan pertama tuh yang sering banget gue dapetin dari teman-teman di YouTube si Cupu itu adalah, bang kenapa gue gagal terus dan kenapa D-nya kedip terus kayak gitu ya. D-nya kedip terus, sama ada juga yang bilang, bang kenapa ketika nyala N sama D-nya nyala itu D-nya lama banget matinya bang. Ada yang udah nyampe 15 menit tapi nggak mati-mati. Nah, ini gue jawab ya, kalau untuk D berkedip dan juga D-nya nggak mati-mati itu berarti kalibrasinya gagal teman-teman. Hal yang pertama kalian lakukan adalah ya udah matiin mobilnya aja kayak gitu ya. Matiin mobil, terus ulangi dari step awal. Tapi kalau kalian mobil kan udah panas ya, pasti kondisinya nggak perlu cabut aki lagi teman-teman. Jadi cukup matiin aja mobilnya dan nyalain lagi aja, dan mulai dari step setelah nyalain mobil. Dan sebenarnya kalau kalian tanya, bang kok gagal terus, emang lu nggak pernah gagal bang? Gue pribadi kalau kalibrasi Matic itu tidak selalu sekali percobaan teman-teman, jadi bisa beberapa kali percobaan kayak gitu. Jadi gue pun mengalami hal yang sama dengan kalian, yaitu ada kalanya gue gagal kalibrasi kayak gitu. Nah, biasanya kenapa sih bang? Biasanya tuh karena perpindahan persneling ini kurang cepat. Jadi seperti yang udah gue bilang ya di video kalibrasi Matic itu, bahwa ketika kita pindahin giginya nih dari N, D, SL, balik lagi ke N, itu 3 kali balikan itu harus cepet kayak gitu teman-teman. Jangan sampai ada jeda, karena di situ tuh sering banget tuh kita ada jeda sedikit aja nih nyangkut di gear yang mana gitu ya, terus agak lama sedikit pindah lagi gitu. Nah, itu biasanya gagal teman-teman. Jadi harus bener-bener mulus tanpa ada jeda kayak gitu. Ataupun kadang kalau gue nih kadang suka kelewatan nih dari N jadi ke R, atau berhentinya di D bukan di N. Nah kayak gitu, itu juga pasti bakal gagal teman-teman. Jadi gue pun pernah, wah ini kayaknya kurang cepet nih, gagal. Gue cepetin lagi teman-teman, makin cepet itu normal dan mulus dan cepet, ternyata gagal juga teman-teman. Jadi kesimpulan gue adalah perpindahan persneling ini harus cepat, tapi harus pas gitu. Jadi kecepetan banget juga kadang suka gagal, tapi kalau kelambatan ada jeda itu udah pasti gagal. Tapi kalau kecepatan banget pun juga kadang suka gagal gitu teman-teman. Jadi harus bener-bener pas. Mungkin kalian bilang gini, bang gue udah cepet banget nih pindah persnelingnya tapi kok gagal mulu. Nah, kalau kalian mengalami hal seperti itu, coba deh agak dikurangin sedikit speed perpindahan persnelingnya kayak gitu. Tapi jangan sampai lama banget ya. Pokoknya perpindahan persneling ini menentukan ya, harus pas gitu. Kemudian kalian harus pastikan lagi gunakan kabel jumper yang seperti ini ya teman-teman. Nih, ini tuh kabel jumper yang berserat ya kabelnya nih teman-teman. Tuh, soalnya kabel tuh kan ada yang berserat, ada juga yang tembaga cuma satuan gitu ya, nggak berserat gini gitu, nggak kayak rambut gitu kan. Ada juga tuh kabel kayak gitu. Harus gunain kabel yang berserat kayak gini ya. Ini karena gue udah pilin aja ya, gue pilin kayak gini nih. Ini jadi makanya agak kecil. Ini adalah kabel yang berserat, dan kabel yang berseratnya pun jangan yang banyak banget ya. Kalau bisa yang kayak gini dah. Kalau yang gede-gede kan nanti di sininya pun nggak bisa runcing ya, nggak bisa kecil nih di ujungnya. Karena ini kita perlu runcing nih biar kita masuk ke dalam soket OBD-nya tuh biar masuk kayak gitu. Tuh, ini ukurannya kayak gini ya. Nih jari gua tuh kurang lebih besarnya seperti ini. Yang selanjutnya lagi adalah yang menentukan kalibrasi Matic itu berhasil atau tidaknya itu adalah proses jumper. Ini juga sering banget bikin gagal orang-orang ya. Nih. Aduh, mana ya? Nah, di sana teman-teman. Nih, kelihatan nggak gelap ya? Ya, pokoknya itulah seperti di video kalibrasi ya. Nah, ini masukin kabelnya juga harus pas teman-teman. Nah, makanya gue bilang kabel jumpernya tuh jangan terlalu besar ya, yang berserat kayak gini, yang bisa dipilin sampai kecil. Jadi yang kebanyakan nih yang bikin gagal adalah karena ininya nih ujungnya kurang runcing, kurang kecil, jadi nggak bisa masuk
dengan tepat ke lubang OBD-nya kayak gitu teman-teman. Karena kan lubang OBD itu nggak terlalu besar ya, itu kecil. Makanya ujungnya nih harus dipilin sampai kecil banget biar bisa masuk ke lubang OBD-nya. Dan kalau bisa ya benar-benar masuk sampai mentok ya teman-teman. Jangan cuman di ujungnya doang, di depannya doang. Kalau di depannya doang kan bisa jadi dia belum connect ke terminal atau kuningan yang ada di dalam soket OBD-nya kayak gitu sih teman-teman. Dan pastikan juga nomor soket OBD-nya tuh sesuai dengan yang ada di video kalibrasi sebelumnya ya teman-teman. Jangan sampai salah nomor kayak gitu. Ada juga yang ragu, bang, kalau proses jumper kayak gitu rawan konslet nggak sih? Nah ini yang gue bilang, ketika kalian pasang kabel jumper ini ataupun lepas kabel jumper ini, pastikan mobil sudah dalam keadaan mati total ya teman-teman. Kalau kalian ragu ya matiin mobil, cabut kuncinya. Nah itu kan benar-benar pasti mobil mati kan. Nah itu biar menghindari konsleting kayak gitu. Tapi selama ini sih gue baik-baik aja, dan memang gue ketika pasang jumper ini sama cabut jumper ini tuh selalu dalam kondisi mobil mati dan kunci gue cabut kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang khawatir, nggak usah khawatir, pastikan aja sesuai dengan instruksi gue, kondisi mobil mati dan dicabut ya kuncinya. Itu udah aman banget, karena gue beberapa kalibrasi sampai saat ini udah sering banget, itu aman-aman aja teman-teman. Dari segi kelistrikan nggak ada konsleting sama sekali. Dan yang kalian harus perhatikan tuh biasanya kalau kalibrasinya udah berhasil nih, udah seneng gitu ya, udah selesai, main cabut aja padahal mobil belum mati kayak gitu. Itu sih yang harus diperhatikan. Jadi pastikan dulu mobilnya mati, cabut kunci, baru cabut kabel jumpernya kayak gitu ya. Di sini gue bakal kasih rangkuman teman-teman tentang jawaban dari pertanyaan kalibrasi kalian tuh sering banget gagal. Yang pertama adalah pastikan kalian menggunakan kabel jumper yang seperti ini ya, kabel yang berserat. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, dan pastikan yang berserat ya, jangan yang tembaga cuma satu doang kayak gitu ya. Oke. Kemudian pastikan juga kalian melakukan proses jumpernya dengan sempurna, yaitu masukkan kabel jumper ini sampai masuk ke dalam banget sesuai dengan instruksi gue di video sebelumnya, yaitu soket nomor berapa, jangan sampai salah soketnya, nomornya. Nah itu kalian masukkan kabel jumpernya sampai mentok ke dalam ya, jangan cuma di depannya aja, harus benar-benar masuk dengan sempurna sampai udah nggak bisa masuk lagi kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah perpindahan persnelingnya teman-teman, itu yang menentukan juga sih. Jadi perpindahan persnelingnya dari NDSL terus balik lagi ke N, itu pastikan jangan sangat lambat ya, jangan terlalu lama, dan juga jangan ada jeda sama sekali. Nah kalau kalian ngerasa perpindahan persnelingnya tuh udah cepet banget dan tanpa jeda, tapi kok gagal juga bang, nah ini pengalaman gue adalah pastikan juga kalau kalian terlalu cepat agak kurangin deh speednya, tapi jangan sampai ada jeda ya. Nah itu kadang-kadang juga berhasil. Jadi pengalaman yang udah gue dapetin adalah kalau kecepatan banget pun juga bisa gagal juga teman-teman. Jadi bener-bener harus pas. Tapi yang pasti kalau kalian pakai jeda, nah itu udah pasti gagal. Oke, jadi di sini udah kejawab kan kenapa kalibrasi kalian gagal dan solusinya seperti apa. Ini gue udah jawab di sini. Soalnya banyak banget teman-teman yang nanyain tentang kalibrasi mobil, bang, gue gagal mulu, ini kenapa begini, kenapa begitu. Ini gue udah jawab, sering banget gue jawab di kolom komentar ya. Jadi ketika ada yang komen, gue balas lagi tuh komennya. Tapi banyak juga dari kalian yang nggak periksa komentar satu persatu kayak gitu ya. Nah di sini gue bikin videonya biar kalian tonton, biar kalian lebih jelas lagi. Ya semoga sih kalau kalian coba lagi kalibrasinya semoga berhasil kayak gitu ya. Di sini gue klarifikasi juga, ini kalibrasi Matic bukan bikin mobil makin kenceng, bukan bikin mobil makin ngacir ya. Ini bikin mobil makin enak aja gitu dikendarainnya, biar Maticnya tuh sebisa mungkin nggak ada jeda, nggak lemot banget kayak gitu, nggak ada masalah deh pokoknya sama tarikan mobilnya, transmisinya kayak gitu ya. Jadi biar enak aja gitu, bukan biar makin ngebut, biar makin kenceng, biar makin bisa tembus berapa ratus kilometer, enggak itu teman-teman. Jadi di sini biar nyaman aja kayak gitu. Atau kalau kalian yang belum lihat video tutorial kalibrasi Matic GD3-nya, bisa lihat aja, langsung gue cantumin di deskripsi ya teman-teman. Langsung aja klik linknya, saksikan videonya, dan buat kalian yang punya Honda Jazz GD3 silahkan dicoba ya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video gue kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah. Dan pastinya subscribe channelnya Si Cupu dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.